Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-sidqi wal wafa, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, nikmat sehat, sempat, terlebih lagi nikmat yang besar, yakni nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan, contoh terbaik yang patut kita contoh di antara contoh-contoh yang ada. Hari ini kita berada di bulan Ramadan, yang dimana bulan Ramadan itu merupakan bulan yang mulia, yang di dalam Ramadan sendiri juga dikenal dengan berbagai nama di dalamnya. Bulan Ramadan dikenal dengan Syahrul Siyam, bulannya berpuasa, Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, dan juga Ramadan dikenal dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Mengapa bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Quran? Karena di bulan Ramadan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu dikenallah bulan Ramadan itu dengan Syahrul Quran. Tentu kita telah mengenal Ramadan dengan Syahrul Quran, harus mengisinya dengan kegiatan-kegiatan mendekatkan diri dengan Al-Quran, membacanya, mentadaburi, terlebih lagi memahami maknanya. Setelah paham dengan maknanya, kemudian diamalkan apa yang kita pahami itu sendiri. Nah, Nabi Muhammad SAW pun sudah pernah menyampaikan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanatun wal hasanatu bi asil amthaliha." Barang siapa dia membaca Al-Quran satu huruf saja, maka baginya 10 kebaikan. Dan Nabi mengatakan, satu huruf itu bukanlah alif lam mim. Alif lam satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka mudah bagi kita sebagai umat Islam untuk memperbanyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak Al-Quran. Terlebih lagi dengan di bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala juga melipat gandakan pahala setiap orang yang melakukan kebaikan di dalamnya. Dan juga orang-orang yang dekat dengan Al-Quran maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita ingin menjadikan pribadi yang baik, dia dikatakan sebagai yang terbaik di antara manusia yang ada, maka salah satu caranya adalah dengan dekat dengan Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian ialah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maka penting bagi kita untuk lalu kita mendekatkan diri dengan Al-Quran. Orang yang dekat dengan Al-Quran, maka kebaikannya akan datang kepada dirinya. Kita ambil saja, Malaikat Jibril sebagai pembawa wahyu Al-Quran, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diangkat dia sebagai Sayyidul Malak, pemimpinnya para malaikat. Nabi Muhammad SAW yang menerima wahyu Al-Quran, maka diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baginda Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Sayyidul Anbiya, yaitu pemimpinnya para nabi. Bulan Ramadan, di dalamnya diturunkan Al-Quran, maka dimuliakanlah Ramadan itu dikenal dengan Sayyidus Syuhur, atau pemimpin dari bulan-bulan yang ada. Kemudian kita sebagai manusia, kalau kita dekat dengan Al-Quran, maka kebaikan itu akan hadir dalam diri kita. Baik itu kebaikan yang berbuah materi, ataupun kebaikan itu yang berasal dari rohani kita. Maka dalam memahami kebaikan ini tidak selalu dengan harta, tapi ketenangan jiwa, ketentraman dalam kehidupan ini, itu merupakan kebaikan yang Allah berikan dalam diri kita. Karena tidak semua orang yang memiliki harta yang banyak, memiliki mobil yang mewah, memiliki keluarga yang banyak, dia bisa merasakan ketenangan. Tapi ketika kita dekat dengan Al-Quran, maka Allah akan datangkan ketenangan itu dan kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Maka di bulan Ramadan ini adalah momentum bagi diri kita untuk lebih mendekatkan diri dengan Al-Quran. Di samping kita bisa memperoleh pahala di dalamnya dengan satu huruf 10 kebaikan, ditambah lagi di bulan Ramadan didapat gandakan kebaikannya, dan juga kita bisa mendapatkan kebaikan di dalamnya. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita, saudara-saudara kita dijadikan sebagai ahli Al-Quran, sehingga dengan Quran itu bisa mendatangkan syafaat kita, baik di alam kubur, terlebih lagi di akhirat nanti. Mungkin itu sedikit kultum yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.